testing audio. testing apa lagi ya. Assalamualaikum kawan. Ini saya nyoba setting kamera yang baru. Ini bukan kameranya yang baru ya, settingannya yang baru. Kemarin kan GoPro saya kan ada masalah di audio. Ini nggak tahu nih hasilnya kayak gimana. Kalau tayang berarti udah bagus. Ini mau nyoba main ke selatan lagi dalam rangka masih latihan nanjak-nanjak. Setelah 2 bulan lebih saya nggak goes, cedera kaki. Kebetulan ini rutenya ada di beberapa titik saya belum pernah nyoba. Makanya penasaran nih. Let's go. Terjadi lagi jauh gara-gara ngejar aki-aki. Aduh, aki-akinya lempeng nih, sayanya belok ke sini. Terus dikasih tanjakan segitu aja udah ngehe jauh. Masih panjang lagi nanjaknya. Lumayan lah. Ini di spot landai di tanjakan situ tuh panjangnya mungkin tadi sekitar 20 menitan ya. Saya ngitung tanjakan tuh bukan berdasarkan jarak, berdasarkan waktu tempuh. Ada 20 menit mah tadi. Nanjaknya lumayan dongkak tadi. Ini spotnya landai terus diperlebar. Kalau nggak salah dulu ini dilebarinnya waktu pertama kali gue sama Dimas. Ini masih dikeruk ini. Kayaknya ini ya setelah dibebasin, bebas dari tanah sisa-sisa longsor, ini dibiarin lebar. Ini kayaknya buat mendinginkan mesin nih dari kendaraan yang dari sana tuh. Ini nanjaknya lumayan soalnya. Dengkul aja udah meletup ini. Pakai federal. Ini menuju area Jumanji. Keren nih pohon-pohonnya. Nanjak lagi nih. Ini teman-teman yang udah sering main ke Bandung Selatan mah pasti tahu sih tanjakan ini mah. Ini yang nanjak, nikung ke sini, terus ke atas sana, lanjut lagi ke rumah yang hijau di sana tuh. Itu puncaknya. Aduh. Tapi positifnya sekarang sudah dibeton. Kalau dulu jalurnya masih gravel semi makadam begitu. Apalagi pas di belokan situ tuh hancur-hancuran itu. Soalnya kan air dari atas tuh ngalir, situ pasti terkikis. Tapi sekarang udah dibeton keras, bukan beton asal-asalan, jadi nggak terkikis air kayaknya. Yang suka nanjak-nanjak ke Bandung Selatan mah kenyang jauh selina. Ambil lingkaran terluar. Ya ada single track tuh bisa tetap. Wah gila, baru tikungan pertama aja nanjaknya udah kelihatan banget tuh.
Kelihatan ya? Masih sampai ke sana. Lanjut. Oh, bekas longsor lagi nih. Sebenarnya ini tanjakannya kalau dilihat dari elevasi sih lumayan dongak ini. Tapi kalau lihat di gradiennya, karena dia diputer, nggak terlalu parah. Cuma kalau tadi pas nongkrong di warung bawah situ, ngelihat ke bawah, gak lihat ke atas ini, banyak kan udah kena mental duluan. Padahal kalau dicoba mah gradiennya nggak terlalu parah sih. Wah, udah ditebangin, Ini dulu teduh banget di sini. Pohon bambunya kanan kiri kayak terowongan gitu. Sekarang habis, syahdunya hilang, mungkin ya 2 tahunan lagi mungkin. Tuh, bambunya masih pada muda-muda ini. Yang tua-tua ini kayaknya bentar lagi ditebangin ini. Ini muda nih. Ini bentar lagi dipanen nih. Ini juga nih. Ini di bawah ini kan sungai ya. Sebenarnya kalau ada tanaman bambu itu malah bisa nahan tanah sih. Meskipun nggak dalam skala besar. Kalau bambu itu kan akarnya serabut, jadi nggak terlalu dalam. Tapi bambu itu fun fact-nya dia nyimpen air loh. Saya pernah baca artikel itu, serumpun bambu itu ya antara 5 batang pohon gitu, itu sama dengan kita nampung air tuh sampai berapa berapa drum air gitu. Koreksi kalau salah ya. Saya pernah baca sih kayak gitu. Jadi kalau ada tanaman bambu di daerah itu berarti airnya melimpah. Biasanya seperti itu. Tapi udah tinggal dikit lagi nih bambunya nih. Spot syahdu yang kayak begini udah banyak berkurang. Ini tinggal di beberapa titik aja ini. Udah masuk masa panen kayaknya ya, jadi pada ditebangin. Tinggal ini yang nyisa-nyisa nih. Belum. Ini masuk daerah pemukiman lagi. Habis itu di persimpangan istirahat dulu lah. Ini jalur hutannya pendek sih, tapi udah bagus.
pohonnya roboh, longsor dari sini kayaknya nih. Ini baru masuk aja langsung syahdu begini jauh. Pinusnya padat banget, sinyalnya juga nggak ada. Kayaknya sinyal Telkomsel aja yang katanya paling kuat di Indonesia nggak masuk ke sini. Ini udah masuk pinggiran, udah mulai daerah pinggiran hutannya. Ini situ tuh udah mulai daerah terbuka itu. Adem gini suara burungnya. Lanjut lah. Naon eta Jang? Wah, curam juga ini podonanya, Wow. Di kamera pasti nggak kelihatan. Tuh, motor trail aja ngeden kok. Mulai ada sinyal. Enak nih kalau lagi jadi budak korporat, escape-nya ke sini aja tanpa harus berbohong. Kamu dihubungi kok nggak bisa disambungin? Kamu matiin HP ya? Enggak kok. Bohong? Enggak Pak, demi Allah enggak. Emang di sini nggak ada sinyal. Ya. Ini kalau ke jalur ini saya belum pernah ini. Ayo Jang. Jang. Paruntan. Jang. Nya. Ini udah jam 10:30. Iya, 10:30 ya. Cuacanya agak sedikit berawan ini. Ini sampai di spot ini, jembatan ini. Istirahat dulu di sini. Terus fun fact-nya, ini namanya itu jembatan Sasak Gandeng. Saya nyari-nyari informasinya. Sasak itu kan kalau di bahasa Sunda itu kan artinya bisa jembatan atau anyaman ya. Kalau di sini kayaknya pengertiannya emang jembatan sih. Sasak Gandeng berarti emang jembatannya berisik. Gimana nggak berisik, ini cuma ini tulang apa ya? Inilah pokoknya mah 1, 2, 3 terus susunan ini besi semua. Nih kebetulan ada motor nih, bisa langsung ketahuan kenapa namanya Sasak Gandeng. Berisik banget. Muncullah nama Sasak Gandeng. Gandeng itu kan bahasa Sundanya berisik ya. Ini kayaknya kalau ada yang lewat di sini sampai di kampung sana tuh kedengeran kayaknya. Rusak. Ada yang lewat tuh. Mungkin seperti itu. Mungkin ya, saya kan bukan orang sini juga. Tapi besar kemungkinan kayak gitu sih. Sasak itu kan jembatan, terus ini berisik banget. Bahasa Sundanya Sasak Gandeng, jembatan yang berisik banget. Orang Sunda mah bikin nama mah enteng banget. Ada oncom di dalamnya, oncom di jero, combro. Yang dalamnya manis, amis, di jero, misro. Nih ada yang lewat lagi nih. Gandeng yo, aslina gandeng.
airnya jernih banget. Wah, dari jembatan langsung sambutannya begini, sangat welcome pisan lah. Ini sepeda udah lama banget nggak dipakai. Usianya, suaranya menunjukkan usia. Ini jalurnya udah dibeton. Udah nyampe ke sini. Dulu pas waktu pembetonan, di pengkolan sana aja, betonnya masih seger, masih putih. Sekarang mah udah coklat, hitam, hijau. Untung lah, dulu nyampe sini mah udah makadam ini. Sekarang beton ya, alhamdulillah. Sepedanya kayak begini mah. Kalau pakai MTB sih nggak masalah, masalahnya cuma ditanjakan doang. Saya tidak akan memakai MTB ke jalur ini yang khusus ya. Ini mah hotel sini mah, syahdunya jalur kampung. Nah, ini persimpangan yang kayaknya saya kenal ini. Ilmu yakinnya tuh di sini tuh beneran ya. Bikin warung gitu daerah sini gitu. Yang beli jauh kan. Wah, tupai deh. Nanjak jauh, baru juga bahagia. Tadi dari sono nih, lumayan juga ternyata ya. Ini gunungnya dijadiin kebun kayak gitu tuh jadi ngerusak nggak sih? Kan itu kalau ada hujan, air hujan tuh airnya langsung ngalir itu. Nih kayak gini nih, ini kebenaran udah dipanen yang ini. Itu juga kalau udah dipanen kan ya begini juga. Jadi panas pisan jauh aslina. Dulu teduh loh lewat sini. Sekarang kok jadi kerung begini mukanya. Sangat disayangkan. Oke. Sekarang jalurnya berubah, yang dulunya berbatu, sekarang batunya ditambahin. Aduh. Mantap sekali ini solusinya. Hai. Kasih cobaan kok malah ditambahin cobaannya. Ini kalau seingat saya udah selesai sih nanjak-nanjaknya mah. Seingat saya ya. Saya udah tua itu udah puncak Mulia tuh di depan tuh. Dulu perasaan sih foto di sini apa di depan situ nggak ya? Nih enaknya pakai kacamata hitam nih kayak gini. Kalau ketemu spot kayak gini tuh jadi semakin syahdu jauh. Selina. Kan nggak terlalu silau tuh. Jadinya gelap-gelapnya tuh enakeun lah pokoknya mah. Makanya saya selalu pakai kacamata. Kalau pakai jaket mah dah
Udah tua, bisa masuk angin. Lihat nih, perbukitan di Bandung Selatan. Nggak perlu jauh-jauh cari elevasi di Bandung. Nggak sampai berapa puluh kilo. Ini paling cuma 30-40 kilo. Udah dapet nih yang kayak begini nih. Syahdu lagi. Kapan punya sepeda yang proper buat beginian nih? Kayak jalur begini enaknya MTB apa gravel? Saya jalur begini pakai federal nih. Kalau kata pengamat sepeda mah, ini udah dosa besar ini. Hai. Ya, gimana tuh Om? Saldonya belum nyampe ke sana mah. Yeay, sudah dibeton. Yuk. Gunung Aul. Ya, kalau kita lagi ada di pegunungan sih, yang namanya gunung juga nggak kelihatan gunung sih, nggak terlalu tinggi gitu. Kalau kita ada di kota, nah baru kelihatan gunungnya nih. Gunung Aul itu sebelahan sama Gunung Singa, ketinggiannya nggak beda jauh. Pengen ngajak anak ke sana, tapi aksesnya kan tahu sendiri, naik motor jalur kayak begitu, ngeden itu kalau pakai vario. Ngerusak mesin. Pilih gunung yang lain aja yang lebih, ya yang aksesnya agak lebih manusiawi lah buat motor. Ya udah longsor aja lagi. Itu tadi rutenya sekitar 30 km sekian dari Lanut Sulaiman. Saya finishkan tadi di warung Lemon Teh Nur ya.
biar enjoy finishnya. Bisa istirahat, minum air dingin, sekalian sholat. Tadi finish sekitar jam 12-an tadi. Yang dingin-dingin dulu, seger-seger, terus sholat, baru pulang. Ini teman-teman nanti bisa simak GPX-nya, linknya ada di bawah. Terima kasih teman-teman yang sudah menunggu videonya. Sorry nih lama pisan deh. Kalau video ini tayang berarti saya nilai audionya udah cukup layak lah ya untuk ditayangkan. Mudah-mudahan nggak ada kendala nanti untuk video selanjutnya. Amin. Segini dulu videonya. Sampai ketemu di vlog gue berikutnya. Assalamualaikum. Panas dia jauh.